Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Balzac telah memanggil pelayan setianya yang menyerupai seekor burung raksasa. Bahkan monster itu telah berhasil melancarkan sebuah serangan ke arah Sylvia. Lalu scene berpindah ke arena pertarungan yang berada di kota Kafes, dan terdengar juga sorakan dari para penonton di sana. Dan rupanya Ananta telah berhasil mengalahkan seekor macan putih. Dan terlihat juga macan itu terus menatap tajam ke arah Ananta sambil mengaum kecil. Ananta yang melihat macan itu terus menatap matanya, ia mengatakan kalau macan itu boleh menyimpan kebencian kepadanya. Sambil mengangkat kampaknya Ananta memberitahunya kalau macan itu tidak boleh berpaling di depan kematiannya. Karena tidak ingin membuat macan itu lebih menderita, Ananta langsung membunuhnya tanpa ragu. Si kapten yang bernama Duke hanya bisa diam setelah Ananta berhasil mengalahkan semua monster beast sendirian. Bahkan anak buahnya juga memberitahu Duke kalau semua pasukannya begitu kebingungan dengan situasi yang tidak terduga ini. Ia juga memberitahu kalau terus dibiarkan maka Anantalah yang akan menjadi seorang pemenang. Ia juga merasa kalau Ananta tidak ada pasti rencana mereka semua akan berjalan dengan baik, dan sudah dipastikan kemenangan itu akan jatuh ke tangan Duke. Dan terlihat Levi hanya terdiam setelah mengalahkan semua monster beast di arena itu. Dan terdengar juga suara dari penyelenggara arena telah mengumumkan kalau mereka telah memutuskan pemenang di arena tersebut. Anak buah Duke yang mendengar itu ia mulai bertanya kepada pemimpinnya tentang apa yang akan dia lakukan sekarang. Akan tetapi Duke tidak menghiraukan pertanyaan anak buahnya sambil terus menatap ke arah Ananta. Dan tak lama beberapa Guardian Wings muncul sambil membawa sebuah kotak hadiah yang berisi cabang pohon White Lotus. Melihat itu dengan tegas Duke memberitahu anak buahnya kalau mereka akan tetap berjalan sesuai rencana. Sambil terus memperhatikan Ananta ia juga melanjutkan. Kalau apapun yang terjadi mereka harus mendapatkan cabang dari pohon White Lotus. Melihat cabang pohon White Lotus sudah berada di depan matanya. Tanpa ragu Ananta langsung mengambilnya. Dan terlihat juga ia sudah sangat siap berhadapan dengan Sang Incarnation Wing. Lalu scene berpindah kembali ke White Lotus Temple. Terlihat kedua anak itu begitu khawatir dengan kondisi Sylvia saat ini. Dan terlihat juga Sylvia telah berhasil mencabut semua duri yang menancap di tubuhnya. Sedangkan si monster burung masih tetap diam di depan Sylvia sambil menatap tajam ke arahnya. Melihat Sylvia yang hanya terduduk lemas, Dazel mulai mengatakan, bukankah kau bilang ingin melindungi orang-orang itu? Namun kau terlihat seperti air mata yang jatuh di musim dingin. Sebaiknya kau lihat wajah-wajah malang itu. Seharusnya sejak awal kau segera menyelamatkan mereka semua dari rasa takut, ucapnya. Sylvia yang mendengar itu ia mulai mempertanyakan tentang belas kasih yang dimaksud Dazel, dan tanpa Sylvia sadari secara perlahan kekuatan Demon God miliknya keluar. Dengan sangat marah Sylvia memberitahu Dazel kalau dia bukanlah seorang penyelamat melainkan seorang iblis yang menyebarkan kematian lewat rasa takut. Dazel begitu marah setelah Sylvia mengatakan itu. Sambil mengangkat satu jarinya Dazel memberitahu Sylvia kalau dia akan menunjukkan belas kasihnya, yang diawali dengan keputusasaan, dan tiba-tiba saja dari dalam kubah sebuah akar muncul dari dalam tanah. Bahkan orang-orang yang berada di sana begitu panik setelah melihat itu, dan secara mengejutkan akar itu tiba-tiba saja memanjang dan langsung menyerang seorang pria yang berada di sana. Sylvia yang menyadari itu ia langsung berbalik untuk memastikan semua orang yang berada di belakangnya. Sylvia begitu syok setelah menyaksikan orang-orang itu telah mati dengan akar pohon yang menancap ke tubuh mereka. Ia juga meminta Dazel untuk berhenti, dan rupanya akar itu juga muncul di dekat monster burung. Tanpa diduga akar itu langsung menancap ke tubuh monster tersebut. Sambil mengangkat kedua tangannya Dazel memberitahu Sylvia kalau ini adalah berkah yang diberikan Wings of Salvation. Sambil tersenyum menyeringai ia mengatakan kalau seharusnya Sylvia merasa tersanjung setelah menyaksikan semua itu. Dan tiba-tiba saja akar itu menghisap sesuatu dari orang-orang yang sudah mati. Bahkan Sylvia begitu terkejut setelah melihat itu, dan rupanya aura merah itu mengalir langsung ke arah monster burung. Sylvia yang melihat itu ia mulai bergumam sebenarnya apa yang terjadi dengan cabang White Lotus. Namun setelah Sylvia memperhatikan aura merah itu, ia begitu terkejut karena rupanya akar itu mampu menghisap nyawa dari orang mati. Dengan bangga Dazel memberitahu Sylvia kalau ini adalah area neraka yang dimana kehidupan dan kematian tidak ada. Tak lama Dazel mulai mengarahkan tangannya, dan secara bersamaan akar-akar itu mulai merambat memenuhi area di sana. Bahkan akar-akar itu menyerang semua Guardian Wings yang berada di sana,
Dazel juga meminta Sylvia untuk melihat semua ini dengan kedua matanya, dan terlihat wajah Guardian itu langsung menua setelah akar itu menghisap kehidupannya, dan terdengar juga Dazel mengatakan kalau kehidupan tak berarti mereka dapat diubah menjadi nutrisi pohon White Lotus. Dan karena hal ini juga dia dapat membuat pertarungan abadi. Ia juga melanjutkan dengan ini maka roda kehidupan akan mulai berputar sehingga mereka akan terlahir kembali untuk melindungi pohon White Lotus. Setelah menghisap banyak kehidupan dari orang-orang yang berada di sana, si monster burung langsung melebarkan sayapnya sambil mengaung begitu keras. Dengan panik Sylvia mulai bertanya sebenarnya Dazel ini apa, dan sudah berapa nyawa yang sudah dia konsumsi. Namun Dazel tidak menghiraukan pertanyaan Sylvia barusan, dan malah mengacungkan satu jarinya ke atas, dan secara bersamaan juga akar-akar itu langsung mengikat tubuh Sylvia begitu erat. Bahkan Sylvia begitu terkejut setelah menyadari itu. Dazel mulai menjawab pertanyaan Sylvia barusan kalau dia menganggap nyawa mereka tidak ada gunanya sehingga dia tidak pernah menghitungnya. Sambil membelakangi Sylvia, Dazel mengatakan meski Sylvia dalam kondisi seperti itu ia merasa kalau Sylvia masih terlihat sangat sombong. Sambil tersenyum licik ia mulai bertanya apakah Sylvia memiliki kata-kata terakhir. Dengan sangat kesal Sylvia menjawab kalau dia ingin Dazel mati dan dikirim ke neraka terdalam. Dazel hanya tertawa kecil setelah Sylvia mengatakan hal tersebut. Namun ia juga begitu kagum karena sampai akhir pun Sylvia masih bersikap sangat keras kepala. Akan tetapi tanpa Dazel sadari, pintu masuk kuil tiba-tiba saja terbuka, bersama dengan sebuah cahaya merah yang terpancar dari sana. Dan tiba-tiba saja dari luar pintu seseorang tengah melempar sesuatu ke arah Dazel. Akan tetapi Dazel rupanya telah menyadarinya dan langsung mengeluarkan kekuatan miliknya. Namun setelah Dazel memperhatikan benda itu, rupanya benda itu adalah salah satu dari kepala Guardian Wing yang berjaga di luar, dan rupanya kepala itu hanyalah sebuah pengalihan agar Ananta dapat menyerang Dazel dengan cabang White Lotus di tangannya. Bahkan kedua mata Dazel langsung terbuka lebar melihat seorang pria telah melompat ke arahnya. Dengan sangat marah Ananta langsung menancapkan cabang pohon White Lotus di salah satu mata Dazel. Setelahnya Ananta menggunakan tubuh Dazel sebagai pijakan dan langsung melompat membelakangi Dazel. Sylvia yang melihat Ananta berhasil menyerang Dazel ia langsung memanggilnya. Sontak Ananta langsung melirik ke arahnya. Ananta begitu kagum karena dia tidak menyangka kalau Sylvia masih bisa hidup. Namun secara mengejutkan rupanya Dazel masih hidup setelah Ananta menancapkan cabang pohon White Lotus di mata kanannya. Sambil menatap tajam ke arah Ananta ia mulai bertanya apakah Ananta adalah pemenang dari arena sebelumnya. Namun setelah Dazel melihat keluar pintu, ia begitu terkejut karena rupanya Ananta telah membantai semua Guardian Wing sendirian. Ia juga tidak menyangka kalau akan ada orang yang bisa memasuki kuil sesuka hatinya. Ananta yang mendengar itu ia begitu bingung dengan perkataan Dazel barusan. Lalu Ananta mulai bertanya kepada Sylvia tentang keberadaan Incarnation Wing saat ini. Ia juga melanjutkan kenapa Sylvia bisa berada di sini bersama dengan seorang yang begitu berisik seperti Dazel. Sontak saja Sylvia begitu terkejut setelah Ananta mengatakan itu. Melihat sikap Ananta yang seperti itu Dazel begitu kesal karena ia merasa pencapaian Ananta masih belum cukup untuk memasuki kuil. Ia juga sangat marah karena Ananta telah menghina sang Incarnation Wing, dan secara perlahan tubuhnya mulai berubah. Dengan sangat marah Dazel memberitahu Ananta kalau dia akan memotong lidahnya. Setelah mendengar itu Ananta menegaskan kembali kalau orang di depannya bukanlah sang Incarnation Wing. Lalu scene berpindah di luar kuil, terlihat seorang Guardian Wing telah bersiap melancarkan sebuah serangan ke arah musuh di depannya. Serangan itu berhasil mengenai lawannya sehingga topeng yang dikenakan pria itu langsung terlepas dari kepalanya. Namun tiba-tiba saja Guardian itu begitu terkejut. Karena rupanya pria itu berhasil memenggal kepalanya, dan rupanya orang itu adalah Duke. Setelahnya Duke langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua penjaga yang berada di sana. Semua pasukannya langsung maju setelah menerima perintah dari pemimpinnya. Namun ia mulai terdiam sejenak sambil memandang pintu masuk kuil. Ia juga merasa heran karena di dalam kuil begitu sunyi, dan menganggap kalau ini adalah jebakan. Namun ia begitu terkejut setelah melihat banyak sekali akar pohon yang tumbuh di dalam kuil dengan banyak mayat yang tergeletak di sana. Setelah menyaksikan itu ia mulai bergumam apakah pria yang ditemuinya di arena sebelumnya memiliki tujuan yang sama dengannya. Lalu scene kembali ke pertarungan Ananta melawan Dazel.
Sylvia begitu bingung setelah Ananta mengatakan kalau Dazzle bukanlah sang Incarnation Wing. Ia juga mulai bertanya apakah orang di depannya palsu. Setelah mendengar itu Ananta menjawab mengapa Incarnation Wing diberi nama Si Agung. Ia juga meminta Sylvia untuk menggunakan kedua matanya. Sontak saja Sylvia begitu terkejut setelah ia mengingat kembali di saat dia pertama kali melihat sang Incarnation Wing. Ananta juga melanjutkan kalau mereka memiliki sebuah simbol 3 sayap putih. Sedangkan Dazzle tidak memiliki simbol tersebut. Dengan sangat kesal Ananta mengatakan kalau Dazzle hanyalah sampah yang meniru seseorang. Sontak saja Dazzle begitu marah setelah Ananta mengungkap kebenarannya, dan tak lama Dazzle langsung memerintahkan semua penjaganya untuk membunuh Ananta. Ananta yang melihat itu ia langsung mengaktifkan kekuatan miliknya dan langsung memotong akar pohon yang menjerat tubuh Sylvia. Setelahnya Ananta bertanya kepada Sylvia mengapa dia begitu keras kepala sampai dia mampu bertahan hidup. Sylvia yang mendengar itu ia mulai melirik ke arah kedua anak yang tergeletak di sana. Setelah mengetahui itu Ananta langsung meminta Nadia untuk pergi dari sana. Melihat pasukan mayat hidup telah mendekat ke arahnya, Ananta langsung memenggal kepala mayat hidup itu dengan cakarnya. Monster burung yang melihat Ananta sedang fokus mengurus keroco. Ia mulai membuka mulutnya lebar-lebar untuk memulai serangan dengan menggunakan duri-duri yang keluar dari dalam mulutnya. Tanpa berlama-lama monster burung langsung memuntahkan semua duri-duri itu ke arah Ananta. Dengan sigap Sylvia langsung melompat untuk melindungi kedua anak itu. Dengan wujud bisnya Ananta berhasil menghindari serangan si monster burung dan langsung melompat ke arahnya sambil mencoba menyerang monster itu. Seketika sebuah ledakan pun terjadi setelah Ananta menghantam tubuh monster itu. Akan tetapi rupanya tubuh monster itu begitu keras. Dengan sangat marah si monster burung mencoba membalas serangan Ananta dengan satu tangannya. Namun Ananta berhasil menghindari serangan itu dengan cara melompat. Setelah mengetahui kalau serangan biasa tidak bisa menggores monster itu, Ananta langsung mengumpulkan semua kekuatannya di tangan kanannya, dan langsung menyerang monster itu dengan kekuatan penuh yang pada akhirnya Ananta berhasil melukai kepala monster tersebut. Serangan itu begitu kuat sehingga kepala monster itu hancur setelah terkena serangan Ananta. Namun tiba-tiba saja Ananta merasa kalau ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Akan tetapi sebelum Ananta membalikkan badannya, serangan itu telah lebih dulu menghantam tubuhnya. Rupanya serangan itu berasal dari Dazzle yang telah berubah sepenuhnya. Ia juga begitu kagum karena Ananta mampu menahan kekuatan dari seorang dewa. Sambil menunjuk satu jarinya Dazzle memberitahu Ananta kalau dia akan menghancurkannya hingga menjadi abu. Melihat gerakan itu sontak Sylvia begitu terkejut, karena ia masih mengingat jelas di saat Dazzle mengeluarkan sebuah serangan kuat yang dapat mematahkan kekuatan terbaiknya. Namun secara mengejutkan Ananta yang mulai sadar ia langsung mencengkram tangan Dazzle. Setelahnya Ananta langsung menarik Dazzle sambil membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap memakannya. Akan tetapi dengan mudah Dazzle mampu menggagalkan niat Ananta yang ingin memangsanya dengan menggunakan satu kakinya. Namun Ananta masih belum menyerah dan bersiap melakukan sebuah serangan lanjutan ke arah Dazzle. Akan tetapi Dazzle yang menyadari itu ia langsung melepas dirinya sambil melompat ke belakang. Namun tentu saja Ananta tidak akan membiarkan mangsanya lolos dengan mudah. Dengan sangat cepat Ananta langsung melancarkan beberapa serangan ke arah Dazzle. Akan tetapi serangan itu mampu dihindari dengan sangat mudah. Namun Dazzle lebih memilih melompat kembali untuk mengambil jarak dari Ananta. Ananta yang melihat itu ia juga mulai melompat ke arah Dazzle. Akan tetapi Dazzle yang melihat kesempatan itu, ia langsung melancarkan serangan kuat ke bagian bahu Dazzle. Serangan itu begitu kuat dan tajam sehingga tubuh Ananta langsung terpotong dengan sangat mudah. Bahkan lantai di kuil itu ikut terbelah setelah Dazzle melancarkan serangannya. Dan secara mengejutkan rupanya Ananta memiliki kemampuan regenerasi sehingga ia bisa menyambung kembali tangannya yang telah terpotong. Sontak saja Dazzle begitu terkejut setelah ia menyadari kalau Ananta memiliki kemampuan regenerasi. Sesampainya di dasar, Ananta langsung memusatkan semua kekuatan Devil Spirit di tangan kanannya, dan langsung mengarahkannya ke arah Dazzle. Dengan sigap Dazzle mulai menggunakan kekuatan akar White Lotus-nya untuk melindunginya dari serangan Ananta. Akan tetapi serangan itu lebih dulu mengenai Dazzle sebelum Dazzle selesai membuat dinding akar White Lotus. Dazzle langsung berteriak kesakitan setelah serangan itu memotong sebagian tubuhnya. Bahkan Sylvia begitu kagum melihat serangan Ananta mampu memotong tubuh Dazzle. Namun rupanya Dazzle masih bisa hidup meski tubuhnya telah terpotong. Akan tetapi tiba-tiba saja si monster burung yang telah kehilangan kepalanya kini terlihat kembali bangkit. Ananta yang menyadari itu ia langsung melompat ke samping untuk menghindari serangan kejutan tersebut.
Setelah berhasil menghindari serangan dadakan itu, Ananta langsung melihat ke arah monster burung. Dan rupanya si monster burung telah menyatu dengan Dazzle. Ananta yang melihat itu ia langsung berlari ke arah Dazzle. Dan langsung melompat ke atas untuk memulai serangannya lagi. Dan terlihat Dazzle telah sepenuhnya menyatu dengan si monster burung. Ia juga memberitahu Ananta kalau dia akan menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan dari seorang dewa. Oke cuy, cukup sekian dulu. Oh iya, Mimin juga mau bilang kalau Mimin bakal melanjutkan manhwa-manhwa yang sebelumnya tertunda karena Mimin harus nunggu update lanjutan. Nah, karena manhwa Ananta udah ada lanjutannya, jadi Mimin terusin lagi. Jadi mungkin nanti Mimin bakal selang-seling alur manhwanya biar ke-update semua. Oh iya, seperti biasa Mimin gak pernah lupa buat berterima kasih kepada kalian semua yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.